Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melebarkan jalan HR Rasuna Said setelah proses-proses pembongkaran dari tiang-tiang monorel dan juga pembongkaran dari pembatas jalur cepat dan jalur lambat dilakukan. Tampak perbandingan ataupun perbedaan yang sangat signifikan dari jalan HR Rasuna Said yang sudah dilebarkan dengan jalan HR Rasuna Said yang masih menyempit dan adanya jalur cepat dan jalur lambat dengan tiang-tiang monorel di bagian tengah pembatas. Beberapa bagian jalan itu sudah ada yang dilewati, sudah dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan sehingga menjadikan akses jalan HR Rasuna Said menjadi lebih lancar. Di dekat stasiun LRT Jabodebek Kuningan dapat kita lihat di sini ya, proses pelebaran masih berlangsung. Pembetonan sudah selesai, kemudian juga sudah dilakukan pengaspalan tipis ya, mungkin tahap awal ataupun fase 1. Kemudian nanti akan dilanjutkan pengecoran ke arah trotoar dengan meninggikan jalur lambatnya. Sehingga secara keseluruhan nantinya jalur cepat dan jalur lambat menjadi satu dan membuat jalan HR Rasuna Said di sini juga lebar. Di beberapa titik itu jalur cepat dan jalur lambat yang disatukan sudah rata, jadi lebih mudah. Di beberapa titik lagi di jalan HR Rasuna Said masih ada perbedaan tinggi ataupun permukaan jalan levelnya harus disamakan terlebih dahulu sehingga dapat digabungkan dan tentu lebih aman ya pada saat dilewati oleh kendaraan. Pemantauan untuk pembangunan dan progres pelebaran dari jalan HR Rasuna Said termasuk penataan trotoar ya, yaitu revitalisasi trotoar yang berada di sepanjang jalan HR Rasuna Said sisi timur. Kita mulai dari arah jembatan yang menuju ke Menteng. Di sini area di bagian pinggir trotoar sudah ditutup dengan pagar-pagar pembatas. Pekerjaan di bagian ujung sebenarnya itu juga berbarengan dengan penataan kawasan di sepanjang aliran Kali Cideng, yaitu proses turap. Yang kita lihat di sini ada eskavator yang bekerja melakukan pengerukan dan juga ada beberapa eskavator dan alat berat lainnya yang memasang sheet pile beton ataupun pekerjaan turap di bagian pinggir. Beton-beton pembatas ditumpuk di sini mungkin akan dipergunakan untuk pengamanan dari area-area yang sedang dilakukan pengecoran. Nah, ini sudah dibongkar trotoarnya, kemudian ada beton-beton pracetak yang disiapkan untuk mungkin ya keperluan saluran-saluran air atau juga konstruksi lainnya. Tepat di sekitar area stasiun LRT Jabodebek Setiabudi, di sini untuk proses pengecoran masih menunggu pengerasan nampaknya dan juga meningkatkan level ataupun permukaan dari jalur lambat agar dapat disatukan dengan jalur cepat. Nah, setelah pengecoran yang kita lihat mulai ada proses pengaspalan. Dan aspalnya itu juga masih ada yang belum sama ya tinggi ataupun permukaannya dengan jalur cepat. Ini tentunya masih berbahaya bagi kendaraan. Dari itu maka dilakukan lagi pengaspalan berikutnya ataupun lapis kedua sehingga secara keseluruhan dari permukaan jalan menjadi datar. Terdapat truk membawa rangka-rangka besi. Ini kemungkinan akan dipakai untuk jembatan atau untuk apa belum diketahui. Nah, penataan trotoar ataupun revitalisasi trotoar dimulai dari pertigaan yang ada di ujung KPK dan itu sudah masuk dalam tahap akhir ya kalau kita lihat di sini, yaitu pemasangan batu-batu kanstin perapiannya, sedangkan ubin-ubinnya sudah selesai ya dipasang dan juga ubin berwarna kuning yang berfungsi sebagai guidance ataupun petunjuk bagi para tunanetra. 2 minggu yang lalu kita lihat di sini masih pengerjaan awal ya, namun sekarang sudah jauh lebih rapi area ke bagian pinggir jalan ke arah batu kanstin pembatas dengan jalur kendaraan itu disisakan tanah ya. Kemudian nanti akan menjadi taman. Taman itu juga
ditanami tanaman-tanaman hias yang berfungsi sebagai pelindung juga bagi para pejalan kaki dari kendaraan-kendaraan yang masih mungkin ya menyasar bagian pinggir trotoar misalnya. Selanjutnya untuk pekerjaan saluran-saluran air yang baru, sistem drainase yang ada di pinggir dari trotoar ya ke arah gedung masih ada yang berlangsung dan ada yang sudah selesai. Saat ini kita melewati jalan yang tadinya adalah bekas pembatas jalur cepat dan jalur lambat yang dibongkar dan ada tiang-tiang monorelnya. Saat ini jalan tersebut sudah diaspal dan dapat dilewati dengan baik oleh kendaraan. Hanya saja ini nanti akan dirapikan lagi ya sehingga datar ataupun rata keseluruhan antara jalur cepat jalur lambat yang sudah disatukan. Kemudian ada marka jalan dan tentunya petunjuk-petunjuk jalan. Di bagian pinggir masih ada ekskavator, ini untuk pekerjaan penyelesaian saluran air. Jadi saluran-saluran yang lama itu nampaknya dibongkar ya kalau kita lihat. Lalu digali lagi, lebih lebar, dipasang U-ditch berukuran sepertinya ini 1,2 meter. U-ditch ataupun beton-beton yang sudah dicetak tidak lagi dicor ya di dekat ataupun di area lokasi pembangunan, tapi sudah dibuatkan cetakan-cetakannya tinggal di area galian dipasang, disusun, kemudian membentuk saluran air. Area di depan Kedutaan Besar Australia ini sudah selesai pemasangan dari ubin. Dan selanjutnya ini adalah pekerjaan saluran air ataupun sistem drainase untuk air yang melimpah ke jalan ataupun misalnya ada hujan yang cukup lebat, itu juga dibuatkan kisi-kisi ataupun trali-tralis air menuju ke saluran yang ada nantinya. Jadi ada tali-tali air yang akan mengalirkan air berlebih di Jalan HR Rasuna Said. Sama halnya yang ada di sisi seberang ataupun di sisi barat. Manuver-manuver kendaraan di sini menjadi lebih mudah ya dikarenakan banyak area-area yang sudah dibuka dan disatukan antara jalur cepat dan jalur lambat. Salah satu area yang cukup padat adalah di sini dari arah epicentrum keluar ke depan ya ataupun ke Jalan HR Rasuna Said di depan stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. Biasanya itu sangat padat sekali karena jalur lambatnya itu akan menyatu ataupun ada manuver masuk ke jalur cepatnya di depan ataupun mungkin di setelah Gamma Tower ya. Nah, itu yang membuat kendaraan-kendaraan tersendat ya di sepanjang HR Rasuna Said biasanya. Belum lagi kalau misal HR Rasuna Saidnya padat sampai ke arah perempatan Gatot Subroto dengan adanya penyatuan jalur cepat dan jalur lambat, apakah lebih baik ya ataupun lebih lancar atau mungkin sama, tapi paling tidak kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke jalur lambatnya punya pilihan lebih banyak ya area yang bisa dilakukan manuver. Jadi tidak bertumpuk di satu lokasi, apakah di sana di depan SPBU misal atau di sini di dekat epicentrum. Sama halnya yang dari jalur lambat akan ke jalur cepat. Jumlah lajur kemungkinan akan sama dengan yang di seberang. Mungkin bisa 3 ya ini ya. 3 lajur ditambah dengan 1 lajur bis Transjakarta atau malah 4. Setelah flyover Casablanca ini sudah lebar, sudah diaspal, sudah diratakan jalur cepat dan jalur lambatnya. Tinggal di bagian pinggir saja. Bagian pinggir itu akan menjadi nantinya trotoar yang dilebarkan. Jadi secara keseluruhan sudah sama. Tinggal dibuatkan marka jalan dan mungkin dibiarkan beberapa waktu untuk melihat permukaan aspalnya ya kalau misalnya masih perlu diratakan lagi. Ini titik kepadatan arus lalu lintas ya, salah satunya di depan SPBU dikarenakan kendaraan-kendaraan untuk bisa masuk ke jalur cepatnya harus menunggu ke arah setelah
jembatan penyeberangan orang ataupun akses menuju ke LRT Jabodebek Kuningan. Kita akan minggir sebentar untuk melihat struktur jalannya serta levelnya. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Jadi permukaan jalur cepat dan jalur lambat di sini masih dalam tahap penggabungan. Untuk jalur cepatnya sudah diperlebar ke arah pembatas yang sudah dibongkar dan sudah dicor rapi, ditambah lagi aspal. Hanya saja jalur lambatnya perlu dinaikkan levelnya ataupun tingkat ketinggian dari permukaannya. Mungkin masih menunggu pekerjaan penyelesaian dari trotoar yang ada di bagian samping. Ternyata kegunaan dari pembatas beton di sini yang kita lihat adalah untuk mengamankan area trotoar yang akan ditata, ya. Ditambah lagi pekerjaan saluran airnya. Selanjutnya ke arah ujung, ke arah perempatan Gatot Subroto, ini sudah ada trotoar yang dipasang ubin-ubinnya. Di bagian pinggir ke arah pembatas jalan itu juga sudah ada batu-batu kanstin, serta ada beberapa bagian di ujung trotoar ke arah pembatas jalan itu dibiarkan lahannya berupa tanah yang nantinya akan dikasih tanaman hias, ya. Kalau yang di seberang itu mulai ditanami dengan pohon-pohon tabebuya, ya, di beberapa waktu lalu dan mungkin sudah akan mulai berbunga. Sebelumnya ada yang menginformasikan agar permukaan jalannya tentu lebih rendah, ya, pada saat sampai di jalur lambatnya digabungkan dengan jalur tepat lebih rendah daripada trotoar. Ya, tentu yang kita lihat di sini halnya sama, jadi ada pembatasnya antara trotoar dengan jalan kendaraan bermotor dan lebih rendah permukaan jalan jalur lambatnya dibandingkan dengan permukaan trotoar. Ini di bagian pinggir kita lihat ada box culvert, ya. Biasanya U-ditch berbentuk huruf U, ya. Saat ini menggunakan box culvert. Kalau sudah box culvert itu tidak ditutup lagi, jadi sudah berbentuk terowongan saja. Nah, kembali ke kabel udara ataupun kabel-kabel lain yang sudah ada di dalam tanah dari jalur di sepanjang trotoar HR Rasuna Said sisi timur itu ternyata sudah ada kontraktor yang ditunjuk untuk melakukan, ya, menyiapkan dari jalur-jalur relokasi ataupun pipa-pipa yang besar untuk merelokasi kabel-kabel yang sudah ada mungkin tidak teratur menjadi lebih teratur, lebih mudah dirawat. Pekerjaan saluran di bagian samping. Dan ini beton U-ditch-nya serta batu-batu kanstin. Apabila semuanya sudah tergabung antara jalur cepat dan jalur lambat, ya, maka mungkin PR-nya ke depan adalah kemacetan akan menuju ke arah Mampang, ke arah Buncit, ya, yang di sini. Di area yang kita lalui di bagian bawah ini ada kotak-kotak kecil, ya. Itu dulunya juga pembatas jalur cepat, jalur lambat yang ada saluran airnya. Namun sudah dibongkar dan ada underpass. Dulunya juga tidak ada underpass di sini. Jadi kendaraan-kendaraan dari Rasuna Said menuju ke arah Mampang, menuju ke arah Tendean akan berhenti di sini semuanya. Lalu menunggu traffic light, ya, lampu merah menuju ke hijau dan baru bisa ke arah selatan. Di bagian ujung jalan HR Rasuna Said di sini sudah rapi, yang kita lihat ada ornamen-ornamen dengan tulisan HR Rasuna Said dan juga trotoarnya. Sedikit kita lihat untuk jalan HR Rasuna Said sisi barat ini sudah ditata dari tahun lalu, ya. Kemudian dilengkapi dengan halte-halte non Transjakarta, halte-halte reguler yang kita lihat lebih baik dan lebih mungkin lebih nyaman, ya, fasilitasnya
lebih modern, ditambah lagi adanya lampu-lampu penerangan dan pepohonan-pepohonan yang mungkin tadinya ada di tengah juga sudah ada di pinggir. Banyak kekhawatiran dari beberapa komen yang kita bisa lihat ya, bahwasannya kalau itu dibongkar di bagian tengah maka ruang terbuka hijaunya juga ikut hilang. Padahal ruang terbuka hijau pindah ke bagian pinggir di dekat area trotoar. Nah, ini adalah contoh dari tanaman-tanaman hias ke arah pinggir jalan. Jadi sekalian berfungsi sebagai pagar. Sedikit kita lihat flashback ke belakang bagaimana dari kondisi sebelumnya HR Rasuna Said. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah ditunggu cukup lama, tiang-tiang monorel yang ada di Jalan HR Rasuna Said akhirnya dibongkar. Dan ini ditandai dengan proses pembongkaran satu tiang pertama oleh Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung kemarin pada tanggal 14 Januari. Nah, monorel sendiri memiliki dua line ya, ataupun dua jalur yang melingkari bagian tengah kota Jakarta, yaitu Kuningan, Rasuna Said, kemudian terus ke arah Gatot Subroto, SCBD, Senayan, Pejompongan Karet, kembali ke arah Kuningan. Lalu ada line berwarna biru, ini dari arah Kampung Melayu sampai ke arah Taman Anggrek, nanti crossing di sekitar Kasablanka dan juga di sekitar Karet. Jalan Rasuna Said yang dimulai dengan memotong tiang monorel yang sudah 21 menginjak 22 tahun. Dan saya meyakini ini akan membuat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang. Dan secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada Bang Yos dengan support dari Kajati dan KPK kita selesaikan, dan hari ini mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa Jakarta memang sedang menata diri untuk memperbaiki fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta. Pembongkaran tiang pertama dari jalur monorel yang tidak aktif ini juga dihadiri oleh Pak Sutioso. Nah, dahulunya monorel dirancang sebagai bagian dari rencana transportasi makro pada awal 2000-an. Dan itu di masa pemerintahannya Pak Gubernur Sutioso ya. Kemudian tujuannya jelas, yaitu menciptakan transportasi terintegrasi ya, transportasi massal, mengurangi kemacetan di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menyiapkan anggaran sebanyak 254 juta untuk pembongkaran tiangnya saja. Kemudian penataan kawasan sepanjang HR Rasuna Said untuk yang sisi timur ini adalah 100 miliar. Lalu akankah HR Rasuna Said sisi timur mirip dengan atau sama dengan HR Rasuna Said sisi barat yang sudah lebar dan juga memiliki trotoar yang bagus? Nanti kita akan pantau bersama. Harapan kita mungkin seperti itu, sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas ya, bergerak para pejalan kaki menggunakan trotoar yang lebih nyaman menuju ke area transit, ke area-area stasiun dan juga halte Transjakarta. Langsung saja kita di bagian ujung Jalan HR Rasuna Said di pinggir ya, ini ada tulang-tulang besi dan ini merupakan ujung dari tiang yang ada di sini. Kemudian ada tiang berikutnya yang sudah dililit dengan pita kuning hitam. Ada satu tiang yang sudah dibongkar, sudah ditutup dengan panel di sana sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas ya, dan membahayakan para pengendara. Kemudian tiang-tiang berikutnya di sini juga dililit dengan pita kuning hitam untuk segera dilakukan pembongkaran. Lalu waktu pembongkarannya itu dilakukan pada pukul 23 ataupun pukul 11 malam sampai ke jam 5 pagi. Tentunya hal ini untuk mengurangi dampak kepada arus lalu lintas yang melewati Jalan HR Rasuna Said. Yang kita ketahui HR Rasuna Said adalah salah satu jalur jalan utama, jalan protokol yang banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan. Ditambah lagi di jalan ini terdapat gedung-gedung komersial ya, kemudian juga duta-duta besar ataupun kedutaan-kedutaan dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dari total 109 tiang, ada tiang-tiang yang baru dibangun, ada yang sudah dicor ya tiangnya ataupun kolomnya sepertiga, ada yang setengah, bahkan sudah ada yang sampai ke tinggi, mungkin disiapkan lagi yaitu piernya ataupun bagian kepalanya.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.